Selamat bertemu kembali bersama saya, Jeffrey A. Tumimomor. Dan kali ini saya ingin berbicara mengenai kepemimpinan politik yang etis dipandang dari sudut kerajaan Allah. Saudara yang saya banggakan, mari kita berbicara tentang politik. Dalam hal ini tepatnya kepemimpinan politik. Apakah politik itu? Politik berasal dari bahasa Yunani politika, di mana di dalamnya terdapat gabungan dua kata yang nyaris kembar, yaitu polite, yang berarti warga, dan polis, yang berarti kota. Jadi sebenarnya secara harfiah, politika berarti warga kota. Dan karena dalam satu kota diperlukan kepemimpinan, maka kepemimpinan politik seiring dengan berbagai perkembangan dan kemajuan telah mengalami pergeseran makna yang lebih luas. Mengacu dari asal-usul kata tersebut, maka semua orang berhak untuk berpolitik karena semua orang di bumi ini memiliki identitas kewargaan. Tidak terkecuali pemimpin-pemimpin gereja. Pemimpin-pemimpin gereja harus berpolitik juga. Tentu sebagian dari Anda akan terkejut dengan pernyataan ini, atau juga ada yang menjadi bingung dan bahkan bisa jadi mengecewakan dengan ungkapan yang saya sampaikan itu. Akan tetapi, sejatinya memang benar demikian. Karena apa? Karena Yesus pun berpolitik. Saya teringat tahun 1980-an, saya membeli sebuah buku di Singapura, dan judulnya adalah The Politics of Jesus. Buku itu adalah karangan dari John Howard Yoder. Dan saya kagum akan isinya. Ya, antara lain di situ dijelaskan Yesus berpolitik. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus katakan bahwa di atas batu karang atau Petra ini, aku akan membangun jemaatku. Kata jemaat di dalam bahasa aslinya adalah eklesia. Dan dari kata tersebutlah kita mengadopsi kata igreja dari bahasa Portugis, yang kemudian dimasukkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia menjadi gereja. Jadi, gereja adalah eklesia, yang pengertiannya pada zaman Yesus adalah a political assembly of citizens. Sebagaimana eklesia yang sama dimiliki juga oleh Kekaisaran Romawi. Dengan demikian, istilah eklesia atau gereja sebenarnya bukan istilah keagamaan, tetapi adalah istilah politis. Yesus membawa kerajaan Allah kembali ke bumi tepat pada timingnya demi menyeberangkan politik kerajaan Allah untuk meluruskan politik duniawi yang rusak dan korup. Sebagai orang Kristen sejati yang adalah warga kerajaan Allah, apabila kita ingin masuk ke dalam arena perpolitikan, maka kita harus menjadi pemimpin politik yang beretika, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus sendiri.
Tidak semua politikus adalah pemimpin dan bukan semua pemimpin berminat menjadi politikus. Demikian juga, bukan semua pemimpin politik adalah pemimpin politik yang etis. Bila orang percaya ingin menjadi pemimpin politik, maka seharusnya lah yang bersangkutan mengembangkan kepemimpinan politis yang etis dan berintegritas. Disitulah bedanya. Dan di situ juga kekuatannya. Kekuatan kepemimpinan yang etis dalam berpolitik perlu kita bahas dan pahami. Dan kita tidak sedang membicarakan tentang hukum, kebijakan, dan pemerintahan. Tidak. Tetapi politik seharusnya dan bahkan sejatinya adalah mengenai kepemimpinan, tentang membimbing masyarakat, memberikan pengaruh pada negara, dan membentuk serta mempertajam tujuan masa depan dari orang banyak, dari generasi ke generasi. Jantung dari kepemimpinan yang etis adalah kepemimpinan yang mentransformasi masyarakat melalui satu kata yang sangat kuat, yaitu etika. Tanpa kepemimpinan yang etis dan berintegritas, politik akan tidak lebih dari sekedar permainan dari manipulasi, keserakahan, dan bahkan korupsi. Tetapi dengan kepemimpinan yang etis dan berintegritas, politik akan memiliki kekuatan untuk mengangkat dan menginspirasi untuk melayani dengan baik pada semua orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang etis bukanlah tentang gelar, bukan tentang posisi ataupun jabatan atau bahkan kekuasaan. Kepemimpinan tersebut adalah tentang pengaruh dan pelayanan. Pemimpin terbesar dalam sejarah umat manusia tidak diingat atau dikenang karena memiliki berbagai fasilitas atau kantor yang baik dan modern. Tetapi mereka dikenang karena memimpin dengan prinsip-prinsip, etika, nilai-nilai, dan integritas. Kepemimpinan tanpa etika adalah sangat berbahaya karena akan mengarah pada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, penindasan pada orang lain, dan pengikisan atas kepercayaan atau trust. Ketika pemimpin politik mengejar pencapaian pribadi secara tak terkontrol, maka mereka berhenti dalam kepemimpinan dan berubah menjadi tiran. Kita melihat sepanjang waktu dalam perjalanan sejarah, ketika para pemimpin mulai menganggap diri sebagai yang mulia, maka mereka lupa akan landasan dari prinsip-prinsip kepemimpinan itu sendiri. Untuk menjadi pemimpin yang etis dan berintegritas, maka seharusnya mereka mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Ini semua mengenai karakter, mengenai kepribadian yang dinilai dan dipertontonkan di depan orang banyak. Ujian yang sejati dari kepemimpinan tidak ditemukan di ruang-ruang publik, tetapi ujian yang sejati dari kepemimpinan terdapat pada keputusan-keputusan pribadi yang dibuat sang pemimpin di balik pintu-pintu yang tertutup. Keputusan-keputusan yang diambil tersebut didukung oleh kejujuran, kepantasan, dan keadilan. Atau sebaliknya, bahwa keputusan-keputusan itu dikendalikan oleh keserakahan atau keegosentrisan. Kepemimpinan yang etis senantiasa berpegang pada pertanggungjawaban, bukan pada public opinion, tetapi pada standar moral yang lebih tinggi. Dan standar moral tersebut adalah batu penjuru bagi kepemimpinan politik. Ketiadaan kepemimpinan yang etis di dalam politik
dapat disebut sebagai penyebab utama dari keruntuhan bangsa-bangsa dan negara. Korupsi, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan akan menghancurkan trust antara pemerintah dan rakyatnya. Dan ketika kepercayaan atau trust tersebut rusak, maka hampir mustahil pemerintahan tersebut dapat berjalan secara efektif. Pemimpin tidak dapat memimpin rakyat yang tidak mempercayai sang pemimpin tersebut. Karena kepercayaan atau trust adalah nilai tukar atau currency dari sebuah kepemimpinan. Jalan satu-satunya untuk membangun kepercayaan atau trust tersebut adalah melalui kepemimpinan yang etis dan berintegritas, dengan melakukan apa yang benar sekalipun tidak merasa nyaman untuk dilakukan, dan bahkan walaupun hal itu tidak populis. Kepemimpinan yang berakal dari bangunan kepercayaan yang etis dan kepercayaan yang membangun kesatuan. Kesatuan adalah landasan dari mana negara-negara besar itu dibangun. Kepemimpinan dalam politik tersebut berarti ketertarikan pada masyarakat yang berada lebih tinggi dari ambisi pribadi. Itu dapat juga berarti berdiri di atas keadilan, sekalipun hal itu sulit dan bisa jadi menyakitkan. Itu juga berarti kesediaan untuk mengorbankan pencapaian pribadi demi kebaikan yang lebih besar. Kepemimpinan yang etis dan berintegritas tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri, tetapi menggunakan kekuasaan untuk memperkuat orang lain yang dipimpinnya. Mereka tidak mengejar fame or fortune atau ketenaran karena keberuntungan, tetapi yang mereka cari adalah untuk membangun sebuah legacy atau warisan atau peninggalan yang menyangkut kebenaran dan keadilan. Inilah jenis kepemimpinan yang mengubah bangsa-bangsa. Inilah jenis kepemimpinan yang membangun masyarakat, di mana semua orang baik, kaya maupun miskin akan tumbuh subur dalam trust tersebut. Kepemimpinan yang etis dan berintegritas bukan berbicara mengenai kesempurnaan. Tidak ada seorang pemimpin pun yang berasal dari dunia yang sempurna. Tetapi kepemimpinan yang etis adalah tentang komitmen. Ya, komitmen untuk melakukan apa yang baik dan mengupayakan yang benar dan yang melayani masyarakat dengan integritas. Pemimpin yang etis tidak khawatir untuk mengakui kekeliruannya. Mereka akan cukup rendah hati untuk belajar kegagalan-kegagalan tersebut dan dengan bijak bertumbuh dari pengalaman-pengalaman tersebut. Kepemimpinan yang etis dan berintegritas mengerti bahwa semuanya itu bukan berarti selalu benar, tetapi tentang melakukan apa yang benar walaupun harga yang harus dibayar adalah berakhirnya posisi politiknya. Kepemimpinan yang etis dan berintegritas adalah bersifat esensial karena para pemimpin politik membuat keputusan-keputusan yang berdampak pada ribuan bahkan jutaan orang. Kebijakan-kebijakan yang mereka ciptakan dalam produk-produk hukum yang mereka terapkan dan tindakan-tindakan yang mereka ambil dapat menyebabkan efek berentetan yang dapat menetap dari generasi ke generasi ketika pemimpin politik itu memimpin secara etis. Mereka menciptakan sistem pemerintahan yang melindungi hak-hak rakyat dan masyarakat, mempromosikan keadilan dan kesetaraan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ketika mereka mengabaikan etika, mereka menciptakan sistem yang opresif, memecah belah, dan eksploitatif. Salah satu tantangan terbesar yang kita temukan dalam politik dewasa ini adalah adanya godaan untuk mengkompromikan etika demi kekuasaan. Kelimpahan kekuasaan dapat menjadi semacam racun.
Itu dapat membuat para pemimpin menjadi lupa mengapa mereka terpilih berada di urutan nomor 1 untuk melayani masyarakat. Tetapi pemimpin etis dan berintegritas yang sesungguhnya memahami bahwa kekuasaan bukanlah hak, tetapi lebih daripada itu adalah tanggung jawab. Kekuasaan harus dipergunakan untuk kemanfaatan bagi orang lain, bukan untuk keuntungan seseorang semata-mata. Itulah mengapa kepemimpinan etis dalam politik sangatlah kuat, karena hal itu mencengkeram pemimpin ke dalam standar yang lebih tinggi dalam kepelayanan, pengorbanan, dan ketidakegoisan. Dan kepemimpinan yang etis menginspirasikan dan memberikan harapan kepada banyak orang. Ketika masyarakat melihat bahwa para pemimpin mereka bersikap etis dan berintegritas, maka mereka pasti akan lebih bersedia untuk mengikuti dan memberikan kontribusi, serta menginvestasikan diri mereka ke dalam visi yang diseberangkan oleh para pemimpin tersebut. Pemimpin yang etis menginspirasi loyalitas, bukan kekhawatiran akan dimanipulasi, tetapi menghormati orang lain. Masyarakat ingin mengikuti pemimpin yang terpercaya, pemimpin yang mau bertindak dengan perhatian yang terbaiknya, dan pemimpin yang memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar. Walaupun menghadapi kesulitan kita harus menghadapinya dengan hati yang lapang. Kita seharusnya tidak boleh meremehkan dampak dari pemimpin yang etis. Sejarah telah membuktikan bahwa pernah ada satu waktu di mana telah muncul seseorang ataupun beberapa orang dengan kepemimpinan yang berintegritas yang dapat mengubah suatu bangsa. Pikirkan seseorang pemimpin yang telah membuat dampak terbesar pada sebuah negara seperti halnya Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, dan Martin Luther King Jr. Para pria ini tidak dikendalikan oleh kekuasaan ataupun ambisi liar. Mereka dikendalikan oleh kepekaan etis yang mendalam, serta komitmen yang kuat untuk keadilan, karena mereka digerakkan oleh rasa cinta yang mendalam bagi rakyat mereka. Kepemimpinan mereka mentransformasi bangsa-bangsa oleh karena mereka berakar pada satu kata, yaitu etika. Mereka mengerti bahwa kepemimpinan bukanlah tentang menunggangi masyarakat, tetapi tentang melayani masyarakat dengan mengacu pada kebutuhan pemimpin yang didambakan di zamannya. Pemimpin seperti apa yang kita ingin ikuti sesungguhnya? Apakah kita menginginkan pemimpin yang ditunggangi oleh keserakahan atau kepentingan diri, ataukah kita mendambakan pemimpin yang dikendalikan oleh etika, integritas, dan berkeinginan untuk melayani? Masa depan dari bangsa kita ataupun kosakata kita bergantung pada pemimpin seperti apa yang kita pilih. Kepemimpinan yang etis dan berintegritas bukanlah suatu opsi, tetapi suatu keharusan, karena itu merupakan dasar di mana kemakmuran bangsa yang kokoh dibangun di atasnya. Kepemimpinan yang etis dalam politik bukanlah satu gagasan ideal yang terlampau tinggi, tetapi merupakan kebutuhan yang nyata. Tanpa hal itu, masyarakat kita akan hancur karena korupsi, ketidakadilan, dan bahkan perpecahan. Tetapi dengan kepemimpinan yang etis dan berintegritas, kita dapat membangun bangsa yang kuat, masyarakat yang kokoh, yang bersatu, dan yang adil. Kita dapat membentuk sistem politik yang dapat melayani semua orang, bukan hanya sebagian orang yang eksklusif atau terhormat saja.
kita dapat menginspirasi generasi masa depan untuk memimpin dengan integritas, untuk memerintah dengan hikmat, dan untuk melayani dengan belas kasihan. Dengan begitu, pemimpin yang etis bukan berbicara tentang posisi yang dipegang, tetapi tentang prinsip-prinsip yang dihidupinya. Itu juga mengenai soal melakukan apa yang benar, dan bukan karena hal itu mudah, tetapi karena itu sudah seharusnya. Itu juga tentang menggunakan kekuasaan, bukan untuk perolehan kepentingan pribadi, tetapi untuk kebaikan yang lebih besar. Kekuatan kepemimpinan yang etis dalam politik bersifat transformatif. Itu dapat memulihkan bangsa dan merestorasi kepercayaan. Itu juga dapat menciptakan warisan keadilan dan kemakmuran bagi banyak orang. Kekuatan kepemimpinan yang etis adalah sesuatu yang harus diperoleh, dan sikap seperti itu pantas untuk dihormati. Kepemimpinan juga sering disalah mengerti sebagai hal yang berkaitan dengan kepemilikan gelar atau duduk dalam kursi kekuasaan. Banyak orang percaya bahwa kepemimpinan adalah soal memiliki kuasa di atas yang lain, tentang perintah yang harus dihormati semata-mata, oleh karena mereka menempati kursi jabatan tertinggi. Kepemimpinan yang benar sesungguhnya berada di atas gelar dan posisi. Itu bukan soal penyebutan atau panggilan, predikat, seperti apa mengenai dampak yang dirasakan oleh orang lain. Kepemimpinan adalah tentang pengaruh dan kemampuan untuk menginspirasi, membimbing, dan membentuk kehidupan orang-orang di sekitar melalui tindakan-tindakan integritas yang memberi pengaruh dan sesuatu yang harus diperoleh dengan baik dan benar. Dan hal itu layak untuk mendapatkan kepercayaan. Kepemimpinan seperti itu akan memperoleh rasa hormat dan dapat membentuk karakter dari banyak orang juga. Kekuasaan kepemimpinan tidak berasal dari otoritas yang diinginkan, tetapi dari trust yang dibangun. Orang-orang akan mengikuti bukan karena mereka merasa harus demikian, tapi karena mereka memang menginginkannya. Mereka akan mengikuti karena mereka yakin dan percaya akan visi dari sang pemimpin tersebut. Karena mereka melihat komitmen sang pemimpin untuk membuktikan komitmen yang diimplementasikan. Dan karena mereka melihat apa yang dilakukan pemimpin itu adalah benar. Kepemimpinan yang benar berakar dalam keinginan untuk melayani, ketimbang untuk dilayani dan mendominasi. Kepemimpinan yang benar berada di tengah-tengah batasan kedudukan mereka. Pada kenyataannya, beberapa dari pemimpin terbesar dalam sejarah telah dibawa dari posisi kepemimpinan dan otoritas yang bersifat non-formal. Mereka mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya melalui keberanian moralitas mereka, dengan prinsip-prinsip yang tak tergoyahkan yang mereka pegang dan hidupi. Selain itu juga, kemampuan mereka menginspirasi yang lain untuk memandang jauh melampaui hal-hal yang sekedar ada di sekitar. Kepemimpinan didasarkan atas pengaruh dan berkenaan dengan membangun budaya rasa hormat, di mana orang-orang diberdayakan untuk bangkit dan melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan sendiri, karena mereka termotivasi oleh sang pemimpin yang membangun nilai-nilai yang mereka miliki dalam berpolitik. Hal ini secara khusus bersifat kritikal. Ketika pemimpin semata-mata bergantung pada kekuatan dan kekuasaan dari posisi mereka, mereka mempengaruhi dalam kurun yang bersifat temporer. Segera setelah mereka berada di luar kantor, maka pengaruh mereka pun memudar.
Tetapi ketika pengaruh sang pemimpin dibangun di atas etika dan integritas, maka mereka akan meninggalkan sebuah tanda yang akan berlangsung lama. Lama setelah posisi mereka telah tiada, maka orang-orang akan mengingat para pemimpin yang telah memberi pengaruh atas kehidupan mereka ke arah yang lebih baik tersebut. Kepemimpinan harus dilakukan dengan kerendahan hati dalam melayani, serta dengan komitmen kuat pada hal-hal baik pada umumnya. Jadi, kepemimpinan bukan tentang pengontrolan terhadap orang lain melalui otoritas, tetapi tentang mempengaruhi mereka dengan nilai-nilai dan keteladanan. Kekuatan untuk menginspirasi dalam menciptakan perubahan dan pembentukan gelanggang sejarah bukan berasal dari gelar, tetapi dari kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain pada level yang lebih dalam untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Selain itu juga, membimbing mereka ke arah visi yang memberi mereka tujuan yang jelas. Itu adalah elemen penting dalam hal trust atau kepercayaan. Kepercayaan atau trust adalah ancaman tersembunyi yang mengikat para pemimpin dengan orang banyak yang mereka layani. Tanpa hal itu, kepemimpinan menjadi berongga dan tidak peduli betapa jelas visi dari para pemimpin atau betapa kuat pun posisi mereka. Kepercayaan diperoleh melalui konsistensi, transparansi, dan integritas, sehingga membentuk dasar di atas mana semua kepemimpinan yang sukses itu dibangun. Ketika orang-orang mempercayai pemimpin mereka, maka mereka akan bersedia untuk mengikuti, bukan karena mereka terpaksa, tetapi karena mereka percaya pada arah kemana pemimpin mereka akan membawa mereka. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang dapat dituntut, tetapi hal itu dapat diperoleh secara gratis dari mereka yang yakin akan motivasi dan karakter sang pemimpin. Seorang pemimpin harus mendemonstrasikan kepemimpinannya melalui tindakan yang terbaik, karena kepemimpinan bukan mengenai tujuan, tetapi berbicara mengenai karakter. Kepemimpinan politik yang benar bukanlah dalam rangka mencari orang lain untuk menjadi pengikut, tetapi mempersilahkan orang lain untuk dengan sukarela menjadi pengikut. Karena sang pemimpin mencari dan mengejar sesuatu yang orang lain perlukan. Saya mengakhiri dengan kesimpulan ini. Inilah sekurang-kurangnya 5 kriteria kepemimpinan yang etis. Yang pertama, kepemimpinan yang etis bukanlah tentang mengendalikan atau mengontrol orang lain, melainkan mengarahkan dan membebaskan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan yang etis bukanlah tentang kekuasaan atau keberdayaan atau power, melainkan tentang memberdayakan atau empowering orang lain. Yang ketiga, kepemimpinan yang etis bukanlah tentang manipulasi atau memanipulasi orang, tetapi sebaliknya menginspirasi orang lain. Yang keempat, kepemimpinan yang etis bukanlah tentang mengejar atau mencari orang untuk menjadi pengikut, tetapi tentang mencari atau mengejar tujuan tertinggi dalam hidup pribadinya. Yang kelima, kepemimpinan yang etis adalah mengenai menjadi atau to become, dan bukan mengenai melakukan atau to do. Itu sebabnya pemimpin yang etis adalah tentang keoriginalitas atau originality dan bukan fotokopi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Pendeta Jeffrey Atumi Momor dengan shadow mentoring dari almarhum Dr. Miles Monroe.
God bless you.